Nah, logikanya gimana kok hasil frekuensinya ini lebih kecil dari frekuensi sumbernya? Ini kan frekuensi sumber ya, adik-adik ya. Frekuensi sumbernya itu kan 740. Kok yang didengar oleh pendengar turun menjadi 710? Itu kenapa gitu ya? Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya di Mr. Mui Channel ya. Kali ini kita akan membahas tentang gelombang bunyi ya, spesifik tentang efek Doppler. Nah, materi ini saya tujukan untuk adik-adik kelas 11 IPA ya, untuk kelas 11 IPA. Jadi untuk adik-adik yang sekarang duduk di kelas 11 IPA, silakan menyimak materi ini, yaitu mengenai efek Doppler. Nah, efek Doppler itu apa sih ya? Efek Doppler itu sebenarnya secara sederhana atau secara awam, secara umum ya, supaya adik-adik bisa memahami. Jadi efek Doppler itu adalah frekuensi relatif yang didengar oleh pendengar. Ya. Kenapa saya katakan relatif? Karena sangat tergantung dengan pergerakan ya. Entah itu sumber bunyinya yang bergerak menjauhi pendengar, atau kedua-duanya bergerak saling menjauh, atau pendengarnya bergerak mendekati sumber bunyinya diam, atau sebaliknya, pendengarnya diam, sumber bunyinya bergerak. Nah, kalau peristiwa seperti ini, maka terjadi perbedaan frekuensi yang didengar ya. Contoh misalnya mobil ambulan menyalakan sirine, lalu dia bergerak gitu. Frekuensi yang dihasilkan oleh sirine ambulan itu misalnya 500 Hz. Maka bisa jadi frekuensi yang didengar oleh pendengar itu lebih tinggi dari 500 Hz, bahkan bisa lebih rendah dari 500 Hz. Itu sangat tergantung dengan pergerakan relatif tadi ya. Jadi ini fenomena-fenomena fisika yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi frekuensi itu sangat mempengaruhi nada ya, adik-adik ya. Jadi kalau frekuensinya tinggi, maka frekuensinya besar, maka nadanya akan tinggi. Frekuensinya rendah, maka nadanya akan rendah. Jadi kalau misalnya adik-adik berpapasan dengan mobil ambulan yang sedang menyalakan sirine, pada saat mobil ambulan menjauhi Anda di pinggir jalan, maka frekuensinya itu akan turun atau nadanya akan turun ya. Sebaliknya kalau ambulan itu mendekati Anda yang ada di pinggir jalan, maka frekuensinya akan naik sehingga nada dari sirene itu akan meningkat atau akan tinggi. Begitu menjauhi Anda dia akan turun lagi. Nah, ini sangat nyata dan adik-adik sering mengalami ini sebenarnya, cuman bagaimana cara memformulasikan, bagaimana cara menghitung frekuensinya itu berapa yang didengar oleh pendengar, kita akan ikuti ya. Jadi adik-adik ayo kita belajar sama-sama untuk membahas tentang efek Doppler ini. Oke, ayo kita ikuti. Baik, adik-adik kita mulai saja, yaitu efek Doppler ya. Efek Doppler. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa efek Doppler itu kita akan melihat frekuensi relatif yang kita dengar diakibatkan oleh pergerakan antara kedua objek ini ya, baik itu sumber bunyi maupun pendengar. Oke, kita gambarkan saja bahwa ini katakanlah ini adalah sumber bunyi. Sumber bunyi itu adalah objek yang menghasilkan bunyi gitu ya, maka disebut sumber bunyi. Misalnya sumber bunyi ini dia bergerak ke timur ya, atau ke kanan gitulah katakanlah ya, terserah, pokoknya bergerak ke sini ya. Kecepatannya adalah V sumbernya itu akan bernilai negatif ya adik-adik. Kalau di sini ada pendengar itu bergerak menuju ke timur atau ke kiri, itu berlawanan arah dengan sumber bunyinya. Ini kita kasih positif. Ini VP-nya ya. VP-nya positif. Kemudian
sumber frekuensi yang kita dengar dari sumber bunyi itu juga sangat dipengaruhi oleh yang namanya angin ya. Angin. Jadi kita katakanlah di sini adalah angin. Misalnya bergerak ke kanan, maka di sini ada VA. VA-nya itu bernilai positif ya. Bernilai positif. Jadi saya ulang ya. Jadi ada sumber bunyi bergerak ke kanan dan ada pendengar bergerak ke kiri, maka sesuai kesepakatan kecepatan sumber bunyi itu adalah negatif, sedangkan kecepatan pendengar itu adalah positif. Kalau kasusnya seperti ini. Nah, kita tidak bisa dipisahkan oleh kita tidak bisa abaikan apabila faktor angin ini mempengaruhi. Tapi kalau anginnya itu kita anggap tidak ada, maka yang atas ini kita abaikan saja ya. Jadi pendengar ini adalah orang yang mendengar sumber bunyi. Sedangkan S ini adalah objek yang menghasilkan sumber bunyi. Nah, untuk membahas ini, kita sebelumnya sampaikan dulu bahwa kecepatan bunyi di udara, kecepatan bunyi di udara itu rata-rata 340 meter per detik. Nah, sekarang kita akan lihat bahwa ada persamaan Fp sama dengan V yang ini ya maksudnya, V udara, atau kecepatan suara di udara, plus minus Vp atau kecepatan pendengar, plus minus VA atau kecepatan angin ya. Itu dibagi kecepatan bunyi di udara plus minus kecepatan sumber plus minus kecepatan angin dikali frekuensi sumber. Inilah persamaan yang nanti kita akan gunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah mengenai fenomena efek Doppler ya. Fenomena efek Doppler. Fp itu adalah frekuensi yang didengar ya oleh pendengar ya. Frekuensi yang didengar oleh pendengar, sedangkan Fs ini adalah frekuensi yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Sumber bunyinya itu macam-macam ya, bisa misalnya apa itu? Guntur, kemudian bisa sirine, ya apa sajalah begitu. Pokoknya sumber bunyi yang dihasilkan oleh suatu objek. Lalu kita bisa mendengar dari tempat lain. Seperti itu. Nah, sampai sini adik-adik kira-kira sudah jelas ya, atau sudah mengerti ya mengenai apa itu fenomena efek Doppler. Selanjutnya kita akan lihat contoh soal untuk lebih adik-adik bisa memahami terkait dengan efek Doppler ini. Oke adik-adik, jadi soalnya seperti ini. Sebuah mobil bergerak ke timur dengan kecepatan 108 km per jam sambil membunyikan klakson dengan frekuensi 550 Hz. Seorang pengendara sepeda motor bergerak ke barat dengan kecepatan 36 km per jam. Jika cepat rambat bunyi di udara 340 meter per detik, tentukan frekuensi klakson mobil yang didengar oleh pengendara sepeda motor pada saat A. di depan mobil, B. di belakang mobil. Baik, untuk membahas soal ini kita gambar saja adik-adik ya supaya lebih mudah. Jadi ini misalnya ada sumber bunyi itu bergerak ke timur ya. Timur. Kemudian ini sumber bunyi ya. Jadi menghasilkan bunyi seperti itu. Sumbernya adalah apa tadi? Mobil ya. Mobil. Mobil bergerak ke timur dengan kecepatan 108 km per jam ya. Nah, ini kalau kita harus rubah dulu adik-adik ya. Karena ini masih dalam kilometer per jam, kita harus rubah menjadi meter per
detik ya. Dengan frekuensi sumber yaitu berapa tadi? 550 Hz ya. 550 Hz. Ini kita rubah dulu. Nah, untuk merubah ini adik-adik bisa menggunakan 108 per 36 kali 10 ya. Maka diperoleh hasil 30 meter per detik. Nah, 30 meter per detik. Ini kecepatan mobilnya ya. Ini terlalu ke atas. Saya gambar agak ke bawah dulu ya. Ini sumbernya gerak ke timur begitu ya. Dengan frekuensi sumber tadi 550 Hz. Ini menghasilkan bunyi ya. Kecepatannya 108 km per jam. Oke, selanjutnya di soal dikatakan bahwa seorang pengendara sepeda motor bergerak ke barat. Berarti ini ada sepeda motor, berarti ini pendengar ya. Bergerak ke barat, berarti berlawanan arah. Dengan kecepatan 36 km per jam. 36 km per jam. Kita jadikan dulu ke meter per detik ya. Berarti 36 dibagi 36 kali 10. Sama dengan berapa adik-adik? Ya, 10 meter. Ini 1 ya. Kemudian kali 10. Jadinya 10 meter per detik. Per second ya. Oke, sudah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa frekuensi yang didengar oleh pendengar ya, jika posisinya seperti ini. Jadi pendengarnya itu bergerak ke timur, menghasilkan frekuensi sumber 550 Hz dengan kecepatan 30 meter per detik. Kemudian ada pendengar yang sedang naik sepeda motor atau mengendarai sepeda motor itu bergerak ke mana tadi? Ke barat ya, atau menuju ke sumber bunyi dengan kecepatan 10 meter per detik. Di mana tadi sudah kita sebutkan bahwa kecepatan bunyi di udara itu adalah 340 meter per detik. Nah, kita akan gunakan persamaan yang efek Doppler tadi ya, untuk menjawab pertanyaan yang A ya, menjawab pertanyaan A. Jadi frekuensi pendengar sama dengan tadi, masih ingat ya adik-adik, kita masukkan kecepatan bunyi di udara yaitu 340 ini 340 meter per detik. Nah, sekarang kecepatan apa tadi? Pendengarnya. Kecepatan pendengarnya itu karena mendekati sumber bunyi ke sana, maka dia positif kan? Jadi positif. Sehingga kita gunakan positif. Positif berapa kecepatan pendengarnya? Kecepatan pendengarnya adalah 10 meter per detik. Kemudian di soal ini ada nggak kecepatan angin? Nah, ternyata tidak ada, adik-adik ya. Tidak ada kecepatan angin. Jadi kita tidak perlu gunakan kecepatan angin. Jadi cukup seperti ini saja. Lalu kecepatan bunyi di udara. Kecepatan sumbernya positif atau negatif adik-adik ya? Kecepatan sumbernya negatif atau positif? Kalau posisinya seperti ini tadi kan negatif ya. Negatif berapa? 30 ya. 30 meter per detik kali frekuensi sumber. Frekuensi sumbernya berapa? 550 Hz ya. Maka FP-nya adalah
maka kita akan dapatkan hasil 620,97 Hz. Nah, sekarang adik-adik bisa perhatikan. Jadi kuncinya begini adik-adik ya. Jadi kalau pendengar itu mendekati sumber bunyi, pendengar ini mendekati sumber bunyi, atau sebaliknya sumber bunyi mendekati pendengar. Jadi kalau pendengarnya ini diam, sumber bunyinya mendekati pendengar, maka frekuensi yang didengar oleh pendengar itu lebih besar dari frekuensi sumber. Ya, paham ya? Atau begini, kalau pendengarnya itu bergerak mendekati sumber bunyinya diam, maka frekuensi yang didengar oleh pendengar itu akan lebih besar dari frekuensi sumber. Maka hasil dari hitungan ini kita bisa lihat ternyata frekuensi sumber bunyinya itu adalah 550 Hz, frekuensi yang didengar oleh pendengar ternyata 620,97 Hz. Jadi lebih besar dari frekuensi sumber. Apakah memang benar frekuensinya itu lebih besar? Ya, makanya tadi saya katakan itu relatif. Kenapa dikatakan relatif? Karena sumber bunyi yang sesungguhnya itu frekuensinya itu ya segini, gitu. Tidak naik, tidak turun. Cuman karena pergerakan relatif tadi sehingga frekuensi yang kita dengar itu dia seperti ini. Nah, kalau sumber bunyinya diam, pendengarnya itu menjauhi sumber bunyi, maka frekuensinya nanti akan turun, adik-adik ya. Kalau tidak percaya nanti kita hitung ya. Di pertanyaan B itu kan di belakang mobil, berarti pendengarnya itu sudah di sebelah sana, di sebelah kiri, menjauhi sumber gitu ya. Nanti frekuensinya akan lebih kecil dari 550. Itu bukti bahwa kalau pendengar menjauhi sumber bunyi, maka frekuensi yang didengar oleh pendengar itu menjadi lebih kecil dari frekuensi yang sesungguhnya. Makanya tadi dikatakan relatif gitu ya. Apakah itu sesuai dengan kenyataan? Iya, hasilnya memang seperti itu. Jadi adik-adik bisa praktek ini. Jadi kalau ada mobil ambulan membunyikan sirine, lalu mobil ambulan itu mendekati Anda, maka frekuensi yang Anda dengar itu semakin dekat, semakin tinggi gitu ya. Semakin tinggi. Dan begitu menjauhi dari Anda, maka semakin jauh frekuensi yang dihasilkan oleh sirine ambulan itu akan menjadi semakin kecil. Ya. Lama-lama makin kecil. Frekuensinya ya. Bukan kuat lemahnya ya. Kuat lemah tentu ya ada pengaruhnya. Kalau sumber bunyinya menjauhi tentu lama-lama makin lemah ya. Tapi kita bicara frekuensi di sini ya. Jadi frekuensi itu sangat mempengaruhi tinggi rendahnya nada. Jadi nada sirine itu kalau mendekati pendengar itu semakin tinggi, menjauhi pendengar frekuensinya atau nadanya itu semakin rendah. Oke, untuk selanjutnya kita akan lihat atau kita akan menjawab soal yang pertanyaan yang B ya. Jadi ini saya hapus dulu ya, adik-adik ya, untuk yang karena papan tulisnya kecil ini nggak muat. Jadi kita akan menyelesaikan menjawab yang B ya, yang B. Pertanyaannya apa tadi? Yang B yaitu tentukan frekuensi klakson mobil didengar pengendara sepeda motor pada saat di belakang mobil. Nah, kalau di belakang mobil berarti kita gambar seperti ini ya. Ini katakanlah sumber bunyinya, tetap dia bergerak ke kanan dengan kecepatan 30 meter per detik tadi. Ini menghasilkan bunyi gitu ya. Kemudian pendengarnya ini sudah berpapasan atau sudah melewati dari sumber bunyi sehingga dia sekarang ada posisinya di belakang sini. Pendengarnya itu di belakang bergerak ke barat. Ini ke timur, ini ke barat. Atau kalau di gambar ini ya ini ke kanan, pendengarnya sudah menjauhi dari sumber bunyi, dia ke kiri gitu ya. Nah, maka di sini ini menjadi positif gitu ya. Menjadi positif, sedangkan yang ini menjadi kecepatannya tadi berapa Adik-adik? Ini ya, 10 meter per detik ya, 10 meter per detik. Ini negatif jadinya. Kenapa? Karena dia menjauhi
sumber bunyi ya. Pendengar menjauhi sumber bunyi, maka kecepatan pendengarnya itu negatif. Kalau sumber bunyi menjauhi pendengar, maka kecepatannya positif. Tadi di depan, di awal tadi kan saya sudah jelaskan. Jadi itu tolong kunci ya, itu tolong diingat agar adik-adik bisa menjawab pertanyaan ini. Oke, selanjutnya kita masukkan ke persamaan ini ya. Tadi persamaannya FP, frekuensi pendengar, sama dengan 340 ya. Sekarang VP-nya itu apa? Positif atau negatif? VP-nya negatif ya. VP-nya negatif, jadi min 10 dibagi 340, ini kecepatan bunyi di udara ya adik-adik. Nah, kecepatan apa ini? Kecepatan sumbernya positif sekarang jadinya, maka plus 30 kali frekuensi sumber. Frekuensi sumbernya berapa? Frekuensi sumbernya tetap ini ya, 550 Hz. Maka kita dapatkan FP sama dengan ya. Nah, hasilnya ternyata ini adalah 490 ya, 490,54 ya. Hz. Ini hasilnya. Jadi terjawab sudah adik-adik ya. Yang saya katakan tadi bahwa kalau pendengar itu menjauhi sumber bunyi, maka frekuensi yang didengar oleh pendengar itu lebih kecil dari frekuensi yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Nah ini, jadi ternyata hasil perhitungannya adalah menunjukkan bahwa frekuensi yang didengar oleh pendengar itu lebih kecil dari frekuensi yang dihasilkan oleh sumber bunyi, yaitu menjadi 490,54 Hz ya. Sorry, ini ada Hz ya. Hz. Inilah frekuensi yang didengar oleh pendengar jika pendengar menjauhi sumber bunyi, atau sebaliknya, sumber bunyi menjauhi pendengar, maka akan didapatkan hasil seperti ini. Jadi frekuensi sumber bunyi aslinya itu adalah 550 Hz. Frekuensi yang didengar jika pendengarnya menjauhi sumber bunyi lebih kecil dari 500. Dan frekuensi yang didengar oleh pendengar jika pendengarnya mendekati sumber bunyi itu tadi adalah ini 620,97 Hz. Ini ya. Ini pada saat pendengarnya mendekati sumber bunyi ya. Frekuensinya ternyata lebih besar dari sumber bunyi yang dihasilkan. Jadi itulah adik-adik ya, contoh sederhana mengenai penerapan efek Doppler dalam hitungan secara matematis. Tapi kalau secara kenyataan di lapangan ya adik-adik bisa dengar sendirilah gitu ya. Jadi tadi saya sudah katakan kalau ada ambulan mendekati Anda membunyikan sirine, maka frekuensi yang Anda dengar itu semakin dekat semakin tinggi kan begitu. Begitu ambulan yang menyalakan sirine tadi menjauhi Anda, maka semakin jauh frekuensinya atau nadanya itu semakin rendah. Untuk soal kedua, sebuah sumber bunyi dengan frekuensi 740 Hz bergerak dengan kecepatan 144 km per jam, beriringan dengan pendengar yang bergerak dengan kecepatan 90 km per jam. Ada keterangan di sini sumber bunyi di depan pendengar. Nah, pada saat itu terdapat angin, ya, terdapat angin yang bergerak dengan kecepatan 36 km per jam, searah dengan pendengar. Jika cepat rambat bunyi di udara 340 meter per detik, tentukan frekuensi bunyi yang didengar oleh pendengar. Oke adik-adik, selanjutnya kita akan coba mengerjakan soal nomor 2 ini ya. Jadi sebuah sumber bunyi dengan frekuensi 740 Hz. Jadi frekuensi sumber ya.
itu 700 berapa tadi? 40 Hz. Kemudian bergerak dengan kecepatan 144 km per jam. Berarti kecepatan sumbernya itu 144 ya, km per jam. Ini kalau kita jadikan menjadi meter per detik, itu menjadi 144 dibagi 36 kali 10. Itu sama dengan 40 meter per detik ya. 40 meter per detik. Ini kecepatan sumber bunyi ya. Kemudian di sini disebutkan bahwa beriringan ya, beriringan dengan pendengar yang bergerak. Berarti bergeraknya arahnya sama ya gitu ya. Bisa disimpulkan seperti itu bahwa antara pendengar dan sumber bunyi itu bergerak dengan arah yang sama. Kemudian disebutkan bahwa kecepatan pendengarnya itu adalah kecepatan pendengar berapa tadi? Dari 90 km per jam ya. 90 km per jam. Kelihatan nggak ya? Ini kita jadikan dulu ke meter per detik ya. Jadi 90 per 36 kali 10. Itu sama dengan 25 meter per detik. 25 meter per second. Nah, lalu di sini ada penjelasan bahwa sumber bunyi di depan pendengar. Berarti kalau kita gambarkan seperti ini ya, ada ya. Jadi ada pendengar di sini bergerak ke kanan dengan kecepatan tadi. Ini kecepatannya positif ya. Kecepatannya 25 ya. Plus ya. 25 meter per detik. Bisa dilihat ya adik-adik ya. 25 meter per detik ke kanan. Lalu di sini ada sumber bunyi yang menghasilkan suara atau sumber bunyi. Dia juga bergerak ke kanan. Nah, kalau bergerak ke kanan maka nilai kecepatannya adalah positif juga. Yaitu positif. Nah, di bawah aja ya. Supaya dia positif 40 meter per second. Kemudian tadi dikatakan bahwa saat itu terdapat angin dengan kecepatan 36 km per jam searah dengan pendengar. Berarti di sini ada angin di sini. Angin bergerak juga ke sana dengan kecepatan berapa tadi? 36 km per jam. Jadi ini V anginnya ya. 36 km per jam itu sama dengan 36 per 36 kali 10 sama dengan ini 10 meter per second. Jadi ini kecepatan sumbernya, ini kecepatan pendengarnya, ini kecepatan anginnya ya. Kemudian tadi dikatakan bahwa antara pendengar dan sumber bunyi itu beriringan atau boleh dikatakan ya dia komplotan apa ya, beriringan atau konvoi ya, boleh dikatakan konvoi. Jadi pendengarnya di belakang, sumber bunyinya di depan, dia bergerak bersama-sama. Kemudian ada angin juga arahnya searah dengan kecepatan sumber bunyi dan pendengar dengan kecepatan 10 meter per detik. Jadi bisa saya gambarkan seperti ini. Nah, sedangkan kecepatan anginnya itu bernilai negatif ya. Kecepatan anginnya itu bernilai negatif. Ini min ya. Jadi sama dengan min 10. Ini negatif ya. Negatif, positif, positif. Kemudian tadi dijelaskan bahwa kecepatan bunyi di udara itu adalah 340 meter per detik. Jadi ada 3 kecepatan ya, kecepatan sumber, kecepatan pendengar,
kecepatan angin, kecepatan bunyi di udara. Oke, selanjutnya kita akan masukkan ke dalam persamaan tadi, yaitu frekuensi pendengar sama dengan nggak usah ditulis ya, rumusnya langsung aja ya, masuk angkanya. Kecepatan bunyi di udara yaitu 340. Kemudian kecepatan pendengar, kecepatan pendengarnya berapa? 25. 25 itu positif ini ya. Plus 25. Kemudian anginnya itu negatif. Ini negatif. Berapa kecepatannya? 10 ya. Berarti min 10. Dibagi, lihat rumus yang tadi ya, adik-adik ya. Kecepatan bunyi di udara, kemudian kecepatan pendengar, kecepatan sumber bunyi itu positif ya, plus berarti berapa? 40. Min ya, kecepatan kecepatan anginnya tetap min 10 ya. Dikali frekuensi sumber, yaitu ini frekuensi sumbernya 740. Maka dari sini panah ya, panah. Maka di sini FP, frekuensi yang didengar oleh pendengar yang di belakang ini, itu adalah itu kita dapatkan hasil adalah 710 Hz ya. 710 Hz. Ini hasilnya. Frekuensi yang didengar oleh pendengar. Nah, logikanya gimana kok hasil frekuensinya ini lebih kecil dari frekuensi sumbernya? Ini kan frekuensi sumber ya, adik-adik ya. Frekuensi sumbernya itu kan 740. Kok yang didengar oleh pendengar turun menjadi 710? Itu kenapa gitu ya? Itu kenapa? Nah, logikanya begini ya. Kita lihat saja. Nah, kira-kira coba adik-adik ya, lihat dari kecepatan ini ya. Ini kan bergerak bersama-sama ke kanan ya, atau ke timur katakanlah ya. Pendengarnya ke timur, sumber bunyinya ke timur, ditambah anginnya lagi ke timur gitu ya. Nah, adik-adik lihat kecepatan ini. 25 meter per detik kecepatan pendengarnya. Kecepatan sumbernya 40 meter per detik. Kira-kira kalau dia bergerak bersama-sama, lama-lama jarak antara pendengar dan sumber ini semakin jauh atau semakin dekat adik-adik? Adik-adik kan pernah nonton MotoGP kan? Kalau kecepatan Marc Marquez itu misalnya 340 meter per detik, kecepatan Valentino Rossi itu misalnya 300 meter per detik saja, maka lama-lama Valentino Rossi akan tertinggal ya, akan jauh, jaraknya akan menjadi jauh. Sama dengan ini ya. Kecepatan sumber bunyinya 40 meter per detik, kecepatan pendengarnya cuma 25 meter per detik. Sehingga secara logika, lama-lama sumber bunyinya ini akan meninggalkan pendengar, semakin jauh jaraknya. Dengan demikian, maka bisa kita katakan sumber bunyinya semakin menjauhi pendengar. Maka frekuensinya itu lama-lama makin rendah, gitu ya. Makin turun, maka hasilnya itu seperti ini. Nah, nanti adik-adik akan mendapatkan hasil yang sangat mencolok apabila perbedaan kecepatan antara pendengar dan sumber bunyi itu relatif jauh. Misalnya ini 100 meter per detik, ini cuma 10 meter per detik. Maka ini akan menjadi jauh lebih turun gitu ya. Ini akan jauh lebih turun. Kalau nggak percaya silakan aja masukkan, silakan dihitung gitu ya. Jadi secara nyata, secara nyata, secara kehidupan sehari-hari kita bisa analisa ya. Dan secara matematis kita bisa hitung. Ternyata antara realita di kehidupan sehari-hari dengan hitungan secara matematis dengan konsep yang kita pahami tanpa menghitung gitu ya, logika tadi, maka ini sama gitu ya. Nah, oleh karena itu inilah fisika gitu ya. Inilah fenomena mengenai efek Doppler. Jadi seperti itu ya adik-adik. Oke, saya pikir cukup sekian ya penjelasan saya pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan adik-adik bisa memahami
dan bisa menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari, atau bisa Anda bawa dalam kehidupan nyata gitu ya. Oke adik-adik, demikian penjelasan saya hari ini mengenai efek Doppler tadi ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa membantu adik-adik dalam mempelajari fisika, terutama gelombang bunyi yang lebih spesifik. Kita membahas tentang efek Doppler. Jangan lupa untuk mendukung channel ini ya dengan memberi supportnya berupa subscribe, like, komen, dan silakan adik-adik share video ini jika bermanfaat untuk yang lain. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar ya. Oke.